Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita kekocakan dan kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya adalah kepala Abu Nawas dipinjam sehari. Pagi itu di istana Baghdad, Sultan bangun dari tidur dengan mimpi aneh. Ia bermimpi dirinya jadi Abu Nawas, lalu dikejar kambing berbaju menteri sambil membawa hukum negara yang ditulis di atas kulit pisang. Begitu bangun, Sultan langsung duduk di singgasana, matanya berbinar. "Aku ingin jadi Abu Nawas hari ini," katanya dengan semangat seperti anak kecil minta main layangan. Para penasihat yang sedang sarapan bubur kurma langsung tersedak bersamaan. Salah satu penasihat yang baru naik jabatan karena keponakan selir panik dan bertanya, "Jadi, Baginda ingin bercelana seperti Abu Nawas?" "Tidak. Aku ingin pinjam kepalanya." "Ya Allah," bisik salah satu dayang, "jangan-jangan ini efek makan daging unta semalam." Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang sambil membawa kambing bertopi fes dan roti pipih yang digigit seperti gulungan kitab. "Assalamualaikum wahai Sultan yang sedang tidak biasa," sapa Abu Nawas sambil membungkuk. Sultan berdiri, tangannya terbuka seperti orator. "Wahai Abu Nawas, hari ini aku ingin berpikir sepertimu. Maka aku ingin pinjam kepalamu, 1 hari saja." Abu Nawas mengedip 2 kali. Lalu mengelus jenggotnya. "Paduka, kepala saya hanya 1. Kalau hilang, siapa yang akan menyusun pantun dan membuat orang pusing tapi tertawa?" Sultan mengacungkan jari. "Tenang. Kepala aslimu boleh istirahat. Berikan aku versi cadangannya." Dengan tenang, Abu Nawas mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah topeng labu yang dipahat menyerupai wajahnya, lengkap dengan turban dari taplak meja dan jenggot kapas. Di mulut labu itu, tertulis dengan tinta merah, "Awas. Pikir sebelum bicara. Kalau sudah bicara, jangan pikir." Sultan langsung memakainya seperti anak-anak yang baru beli topeng superhero. Ia berdiri di tengah aula sambil berteriak, "Lihat! Sekarang aku adalah Abu Sultan Nawas." Setelah memakai kepala Abu Nawas, Sultan mulai berpikir aneh. Ia menulis surat untuk raja tetangga dengan isi, "Kami ingin berdamai. Tapi jika Anda membawa kucing, kami anggap itu tantangan perang." Ia menyuruh kambing masuk ke ruang sidang, dan menulis, "Kambing lebih jujur dari menteri." Ia mengembik saat lapar, tidak saat ditanya. Ia membuat undang-undang baru. Setiap Jumat, seluruh menteri wajib menari sambil baca syair cinta untuk rakyat. Ia mengganti topi resmi menteri dengan tutup teko perak. Penasihat keuangan mendatangi Sultan dan bertanya, "Baginda, bagaimana rencana anggaran kita tahun ini?" Sultan menjawab dengan suara berat, "Beli 2.000 balon dan 3.000 sandal kiri. Kita rayakan pajak dengan pesta sandal." Menteri Pertahanan mencoba menahan tawa. "Paduka, bagaimana strategi perang?" Sultan menjawab, "Kita taburi jalan dengan kulit pisang. Musuh terpeleset, kita tertawa. Itu namanya serangan psikologis tingkat tinggi." Sore hari, Sultan mengadakan rapat akbar. Semua menteri duduk serius. Tapi begitu Sultan masuk, ia menunggangi keledai berhias glitter sambil membawa lonceng. "Selamat datang di rapat paling cerdas sepanjang sejarah yang tidak bisa diulang." Ia lalu berkata kepada para menteri, "Hari ini aku punya ide jenius, kita pindahkan istana ke atas pohon kurma. Dekat dengan langit, jauh dari hutang." Para menteri tak bisa menahan diri. Mereka tertawa sampai kursinya mundur sendiri. Abu Nawas masuk dengan wajah santai, lalu berkata, "Baginda, sudah cukup bermain dengan kepala saya. Waktunya kepala itu istirahat sebelum istana ini berubah jadi sirkus unta." Sultan mencopot topeng dan tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, 1 hari jadi kamu lebih melelahkan dari 10 tahun jadi sultan. Tapi juga paling menyenangkan." Sejak hari itu, topeng kepala Abu Nawas disimpan di museum istana dengan tulisan, "Hati-hati. Memakai kepala ini dapat menyebabkan ide-ide terlalu cerdas hingga jadi gila." Dan setiap Jumat, Sultan diam-diam memakainya, hanya untuk membuat seluruh istana tertawa saat makan siang. Karena, seperti kata Abu Nawas, kadang satu tawa bisa menyelamatkan satu kerajaan dari kerutan dahi yang terlalu serius.
Cerita humor dan kunikan kisah Abu Nawas selanjutnya Abu Nawas dan kursi yang tak mau diduduki. Pagi itu, suasana istana mendadak tegang. Bukan karena serangan musuh, bukan karena harga unta naik, tapi karena kursi. Iya, sebuah kursi. Kayu jati, berkaki 4, tampak biasa. Tapi siapapun yang duduk di atasnya, langsung mental seperti bola bekel dilempar pakai semangka. Panggil Abu Nawas, teriak raja sambil berdiri di atas meja makan karena takut duduk di kursi lain. Beberapa saat kemudian, muncullah Abu Nawas. Dia datang sambil membawa roti pipih dan seekor ayam yang entah kenapa ada di pundaknya. Salam damai, Baginda. Saya dengar ada kursi yang kena setan. Bukan setan, Abu Nawas. Tapi setiap orang yang duduk di kursi itu pasti terpental. Bahkan penasihat utama yang pantatnya sebesar bantal gajah, mental sampai kebun belakang. Abu Nawas garuk-garuk kepala. Mungkin pantat beliau tidak sesuai spesifikasi kursi, Baginda. Ini masalah negara, Abu Nawas. Oke, saya serius sekarang. Abu Nawas mulai melakukan investigasi ilmiah bergaya khas dirinya. Ia ukur tinggi kursi. Ia timbang berat angin di sekelilingnya. Ia bahkan bisik-bisik ke kaki kursi. Kau mau cerita? Ayolah. Aku tahu semua pantat tidak adil padamu. Kemudian ia mengundang seorang badut istana bernama Gulgul untuk jadi kelinci percobaan. Gulgul mencoba duduk. Kerak. Brak. Ia terpental dan masuk ke gentong air. Keluar-keluar, hanya topinya yang tersisa. Yang lain bingung, kemana badutnya? Baru sadar, dia nyangkut di plafon. Abu Nawas geleng-geleng kepala. Kursi ini, bukan kursi biasa. Ini kursi pemilih. Mungkin dia hanya mau diduduki oleh orang yang pantas. Atau paling tidak, punya bokong dengan etika tinggi. Malamnya, Abu Nawas menyendiri bersama kursi itu. Ia bakar kemenyan, pasang musik harpa, dan berkata lembut. Hai kursi, siapa yang menyakitimu? Katakan saja. Aku bukan hanya penasihat raja. Aku juga pendengar yang baik. Tiba-tiba, kursi itu bergoyang perlahan. Abu Nawas menjerit, dia hidup. Kursi ini punya jiwa. Ternyata kucing tetangga sedang lewat dan nyenggol salah satu kakinya. Tapi momen itu cukup membuat Abu Nawas merasa ilham datang. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan sebuah benda aneh. Bantal raksasa berbentuk hati, bertuliskan, maafkan aku, kursi. Baginda, katanya sambil meletakkan bantal itu di atas kursi. Saya sudah berdamai dengan kursinya. Raja mengernyit. Kau, minta maaf sama kursi? Tentu, Baginda. Saya bahkan nonton drama bareng dengannya semalam. Air matanya jatuh ke lantai. Saya nggak bisa dipel. Abu Nawas. Tunggu dulu, Baginda. Silakan duduk sekarang. Raja perlahan duduk. Dan tidak terpental. Semua orang bersorak. Pelayan jatuh pingsan. Unta istana menari. Dan kursi itu, entah bagaimana, kelihatan lebih mengkilap seperti habis luluran. Bagaimana kau melakukannya, Abu Nawas? Tanya Raja kagum. Abu Nawas menjawab sambil menyembunyikan senyum liciknya. Sebenarnya, saya diam-diam menempelkan lem di kaki kursi agar tidak bisa goyang. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Biar orang-orang percaya bahwa kursi ini sudah sembuh dari trauma masa lalu. Kau menipu aku. Bukan tipu, Baginda. Itu diplomasi bokong. Sejak hari itu, Raja mengeluarkan dekret. Barang siapa ingin duduk, harus memuliakan kursi terlebih dahulu. Yang sembarangan duduk akan dikutuk bokongnya pegal 7 hari 7 malam. Rakyat pun mulai berdoa sebelum duduk. Kursi-kursi dijadikan benda pusaka. Dan Abu Nawas, dia membuka praktek terapi furnitur, menyembuhkan meja galau dan bangku yang merasa tidak dihargai. Cerita humor menggelitik dan kelucuan kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Abu Nawas tidur di mimpi sultan. Di suatu malam yang tenang, ketika bintang bertaburan dan angin malam berdesir seperti nyanyian lembut dari surga, Sultan Harun al-Rasyid sedang tidur pulas di kamarnya yang mewah. Gorden berlapis emas menari perlahan ditiup angin, dan lampu minyak beraroma gaharu perlahan meredup.
Semua tenang. Hingga tiba-tiba, mimpi aneh menyerang. Dalam mimpi itu, Sultan tengah berjalan-jalan di taman istana. Tapi anehnya, taman itu dipenuhi bantal dan kasur. Bahkan pohon-pohonnya menggantungkan guling dan selimut. Dan di tengah-tengah taman, tampak seseorang tertidur dengan gaya tengkurap, satu kaki naik ke bangku marmer, dan suara ngorok yang bikin burung pun pindah pohon. Siapa itu? Tanya Sultan penasaran. Ia mendekat. Dan betapa kagetnya ketika melihat Abu Nawas sedang tidur dengan damai, bahkan memeluk kendi seperti bayi memeluk boneka. Abu Nawas, teriak Sultan dalam mimpinya. Abu Nawas membuka satu mata, menguap, lalu berkata, "SSSTTT, pelan-pelan Baginda. Ini taman mimpi saya juga." "Apa?" "Ini taman mimpi saya, Abu Nawas." "Tidak bisa begitu. Semalam saya juga tidur. Dan saya yakin mimpi ini adalah milik bersama. Baginda di sayap kiri, saya di sayap kanan," katanya santai sambil membalik badan, dan ngorok lagi. Sultan mendidih. Bahkan dalam mimpi pun Abu Nawas tetap jadi Abu Nawas. Pagi harinya, Sultan bangun dengan wajah kesal seperti kucing jatuh ke kolam. Ia memanggil semua menterinya, penasihat istana, bahkan peramal tua yang matanya rabun tapi mengaku bisa melihat masa depan lewat bayangan sendok. "Wahai semua rakyatku, aku bermimpi semalam," dan Abu Nawas menyusup ke sana. "Ia tidur di taman mimpiku seperti itu warisan nenek moyangnya," seru Sultan sambil menunjuk bayangan sendiri di lantai. Para menteri saling pandang. Seorang menteri berbisik, "Kalau sudah masuk mimpi Sultan, itu bukan biasa-biasa lagi. Ini kasus spiritual tingkat tinggi." Akhirnya Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan langkah tenang, wajah cerah, dan sisa daun mint di rambutnya, entah dari mana. Ia berdiri di hadapan Sultan yang sedang duduk gelisah sambil memeluk bantal seperti trauma mimpi semalam. "Wahai Baginda," sapa Abu Nawas sambil membungkuk. "Adakah mimpi Baginda ingin dibagikan sebagai bahan cerita sahur?" "Jangan main-main, Abu Nawas. Kau tahu kenapa kau kupanggil?" "Saya hanya bisa menduga, Baginda." "Apakah tentang saya yang membuka warung teh di taman mimpi Baginda semalam?" Sultan nyaris melemparkan sandalnya. "Kenapa kau bisa masuk ke dalam mimpiku?" "Itu ranah pribadi seorang sultan," kata Sultan kesal. Abu Nawas tersenyum tenang. "Baginda, mimpi itu seperti kolam. Kalau dua orang tertidur dengan kepala di bantal yang sama bentuknya, kadang mereka nyebur ke kolam yang sama. Mungkin saja mimpi kita bertabrakan di perbatasan antara tidur siang saya dan tidur malam Baginda. Aku tak butuh teori anehmu. Aku akan menghukummu." "Tapi Baginda, saya pun dirugikan," protes Abu Nawas. "Dalam mimpi saya semalam, Baginda muncul tiba-tiba dan merampas kasur saya. Lalu Baginda duduk sambil nyanyi lagu Unta Patah Hati. Saya bangun dalam keadaan bingung dan lapar." Sultan melotot. "Kau menuduh aku menyanyi dalam mimpimu?" "Dengan irama gurun dan iringan rebana, Baginda." Liriknya, "Oh unta malang, cintamu kandas di padang," kata Abu Nawas sambil menyanyi pelan. Para pengawal mulai terbatuk-batuk. Bukan karena batuk, tapi karena tertawa. Sultan akhirnya terdiam. Lalu ia berkata, "Baik. Kalau begitu, mulai malam ini, aku akan tidur dengan penjaga mimpi. Tidak boleh sembarang orang masuk." "Bagus, Baginda," jawab Abu Nawas. "Saya juga akan pasang portal di mimpi saya agar Baginda tidak menyelinap lagi." "Aku tidak pernah menyelinap," bantah Sultan. "Betul, Baginda." Baginda masuk dengan gagah dan nyanyi. Akhirnya, Sultan tertawa. Ia sadar, bahkan di alam mimpi, ia tidak bisa menang dari Abu Nawas. Maka ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Kali ini kau bebas. Tapi ingat, jangan terlalu nyaman tidur di mimpi orang lain." "Tenang, Baginda. Saya sudah pesan mimpi baru. Kamar suite dengan pemandangan bintang. Tapi kalau Baginda mau mampir, pintu tetap terbuka," ujar Abu Nawas sambil nyengir. Sultan geleng-geleng kepala sambil tertawa. Dan malam itu, ia tidur sambil menyelipkan pesan di bawah bantal. "Abu Nawas, jangan lupa bawa kopi kalau mampir lagi."
cerita humor dan kocak kisah Abu Nawas berjudul Kerajaan yang Hilang Karena Tawa. Tak biasanya di kota Baghdad pagi yang terik, matahari bersinar garang di langit tanpa awan. Jalanan ramai dipenuhi pedagang, unta, anak-anak yang bermain, dan suara lantang dari para penjajah makanan. Menjadi pagi yang mendung tapi malas hujan, Sultan Baghdad bangun dari tidurnya dengan wajah cemas seperti habis mimpi dikejar sandal. Ia berteriak, "Penasehat Jenderal Abu Nawas yang tak tahu diri, mari kemari." Seluruh istana geger. Koki menjatuhkan piring. Penjaga istana salah lari ke toilet perempuan. Bahkan unta di halaman belakang ikut bersin karena panik. Para penasihat dan Abu Nawas pun datang tergopoh-gopoh. Salah satu penasihat datang sambil membawa gulungan peta, satunya lagi membawa buku tebal berjudul Strategi Mengatasi Krisis Imajinasi Sultan. Sultan berdiri dengan mata melebar seperti koin dinar. "Semalam aku bermimpi. Kerajaan kita hilang. Bukan karena perang, bukan karena sihir, tapi karena tawa." Seluruh ruangan langsung hening. Lalu penasihat ekonomi berbisik, "Tawa, Paduka? Mungkin maksud Baginda inflasi?" "Bukan. Aku melihat rakyat tertawa begitu keras, sampai istana retak, pasar terbang, dan bahkan unta jadi DJ." Sultan menatap serius. "Kita harus melarang tawa." Dan seperti itu, perintah dikeluarkan. Dekret Kerajaan nomor 172, barang siapa tertawa lebih dari 3 kali sehari, akan diasingkan ke menara diam bersama seekor burung hantu. Rakyat Baghdad langsung berubah menjadi robot. Penjual kebab yang biasanya teriak, "Kebab panas, sambal ganas," kini hanya bergumam pelan, "Kebab ada. Kalau mau." Anak-anak bermain peta umpet sambil menahan ketawa sampai wajah mereka seperti sedang ditahan pipis. Bahkan pengemis pun berkata, "Berikan sedekahmu, tapi jangan pakai lelucon." Melihat suasana kota jadi sepi seperti lemari baju mantan, Abu Nawas tahu, sudah waktunya dia beraksi. Dia keluar ke pasar, membawa seekor kambing pakai sepatu. Kambing itu mengenakan dasi dan di kepalanya menempel stiker, "Saya lulusan Universitas Rumput Terbuka." Orang-orang mulai terkikik. Tapi mereka langsung tutup mulut sambil lirih. "Astaga, astaga. Abu Nawas, mau dikirim ke menara diam, ya?" Abu Nawas tertawa pelan. "Tenang. Aku punya rencana. Lebih dahsyat dari sandal terbang dan sup yang bisa nyanyi." Abu Nawas mengirim surat resmi ke istana, isinya, "Dengan hormat dan penuh cinta, izinkan hamba menyelenggarakan pertunjukan paling sunyi di muka bumi." Sultan, karena penasaran, setuju. Selama tidak ada yang tertawa silakan. Malam harinya, di aula istana, ribuan rakyat berkumpul. Semua duduk tegak, bibir ditutup selendang, pipi dikunci pakai sumpah. Abu Nawas naik ke panggung. Di belakangnya, kambing berdiri tegak mengenakan jubah hakim. Lalu seekor ayam muncul dengan jas dan dasi, sambil membawa papan bertuliskan, "Saya penasihat ekonomi, dan saya sedang bertelur ide." Suasana mulai goyah. Penasihat kerajaan mulai menggigit dasi sendiri. Lalu Abu Nawas membawa sebuah kursi, dan duduk terbalik, menatapnya dengan penuh cinta. "Wahai kursi, maafkan pantatku yang terlalu berat. Kau menanggung beban negara ini sendirian." Bluk! Salah satu pengawal jatuh saking menahan tawa. Lalu Abu Nawas mengeluarkan bantal raksasa berbentuk hati bertuliskan, "Maafkan aku, kursi." Sultan menggeliat di singgasananya. Matanya berair. Wajahnya merah. Ayam mulai menirukan suara Sultan mendengkur. Kambing berdiri di atas meja sambil bersajak. Rakyat lapar. Harga naik. Tapi yang paling sedih, sandal hilang sebelah. Sultan meledak tertawa. "Bahahaha. Sudah. Sudah. Hentikan. Aku menyerah. Kirim aku ke menara diam, tapi tolong bawa bantal dan teh panas." Akhir yang bahagia. Keesokan harinya, Sultan membuat pengumuman baru. Dekret Kerajaan nomor 173, tertawa diperbolehkan. Tertawa wajib. Bahkan disubsidi.
Abu Nawas diangkat sebagai Menteri Tertawa Nasional. Tugasnya, memastikan seluruh rakyat minimal tertawa 3 kali sehari. Kota Baghdad pun kembali hidup. Pasar ramai. Ayam jadi stand-up komedian. Kambing punya acara TV, curhat kursi. Dan sejak itu, orang-orang percaya. Tertawa tidak pernah menghancurkan kerajaan. Tapi melarang tawa bisa menghancurkan hati. Cerita humor dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya. Hidung Abu Nawas dipinjam unta. Di sebuah pagi yang cerah, pasar Baghdad dipenuhi dengan aktivitas. Pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka, pembeli sibuk memilih dan menawar, sementara anak-anak berlarian dengan riang. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berjalan santai sambil menikmati suasana pasar. Ia suka memulai harinya dengan mengamati tingkah laku orang-orang di pasar, tempat penuh cerita dan kejadian menarik. Saat Abu Nawas sedang berjalan, tiba-tiba seorang pria tua berlari ke arahnya dengan napas terengah-engah. Wajahnya penuh dengan rasa panik, dan ia langsung menarik tangan Abu Nawas. "Tolong aku, Abu Nawas. Untaku hilang, dan aku tidak tahu harus mencarinya kemana." Abu Nawas, meski terkejut, tetap tenang. "Hei, tenang dulu. Apa yang terjadi? Bagaimana untamu bisa hilang?" tanyanya sambil mencoba menenangkan pria itu. Pria tua itu menjawab dengan terbata-bata, "Aku mengikatnya seperti biasa, tetapi entah bagaimana ia berhasil meloloskan diri. Anehnya, sebelum hilang, unta itu selalu mengendus-endus hidungku." Abu Nawas mengerutkan dahi, mencoba memahami pernyataan yang agak aneh itu. "Mengendus hidungmu? Mungkin untamu sedang mencari hidung lain yang lebih menarik," katanya dengan nada bergurau. Pria tua itu bingung. "Hidung lain? Apa maksudmu?" "Jangan bercanda, Abu Nawas, ini serius." Abu Nawas tersenyum kecil, lalu berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan meminjamkan hidungku untuk mencari untamu. Karena siapa tahu, unta itu akan tertarik dengan hidungku yang istimewa." Pencarian hidung Abu Nawas. Tanpa banyak pikir, Abu Nawas memulai pencariannya. Ia berjalan dengan kepala sedikit menengadah, memastikan hidungnya terlihat jelas oleh siapapun, atau dalam hal ini, oleh unta. Setiap beberapa langkah, ia berhenti dan berteriak, "Hei unta! Lihatlah hidungku yang luar biasa ini. Datanglah kemari." Kerumunan orang di pasar mulai memperhatikan tingkah laku Abu Nawas. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat tingkahnya yang unik. "Lihat, Abu Nawas benar-benar percaya diri dengan hidungnya," ujar salah satu pedagang sambil tertawa. Namun Abu Nawas tak peduli. Ia yakin bahwa hidungnya adalah kunci keberhasilan pencarian ini. Ia berjalan melewati pasar, jalanan desa, hingga ke kebun-kebun di pinggiran. Di setiap tempat, ia terus memanggil unta itu sambil menggoyangkan hidungnya ke arah angin. Pertemuan ajaib. Setelah berjam-jam mencari, pencarian Abu Nawas akhirnya membawanya ke sebuah kebun yang luas dan hijau. Di sana, ia melihat seekor unta sedang asyik makan dedaunan di bawah pohon besar. Mata Abu Nawas langsung berbinar penuh harapan. "Itu pasti untanya," gumamnya. Ia mulai mendekati unta tersebut sambil tetap menonjolkan hidungnya. "Hei unta, lihatlah hidungku ini. Kau pasti tertarik," katanya dengan penuh percaya diri. Ajaibnya, unta itu berhenti makan dan memperhatikan Abu Nawas. Perlahan-lahan, unta itu berjalan mendekat dan mulai mengendus-endus hidung Abu Nawas. Pria tua yang mengikuti dari belakang melihat kejadian itu dengan mata terbelalak. "Lihat, untaku benar-benar tertarik dengan hidungmu, Abu Nawas," serunya penuh kegembiraan. Abu Nawas tersenyum bangga. "Aku sudah bilang, hidungku ini bukan sembarang hidung. Ini adalah hidung yang mampu memikat unta." Kembali ke pasar. Setelah berhasil menemukan unta tersebut, Abu Nawas dan pria tua itu kembali ke pasar. Pria tua itu terus berterima kasih kepada Abu Nawas sambil tertawa. "Kau benar-benar luar biasa, Abu Nawas. Kau bahkan mampu menggunakan hidungmu untuk menemukan unta." Ketika mereka tiba di pasar, cerita tentang hidung Abu Nawas segera menyebar ke seluruh penjuru. Orang-orang berkumpul untuk mendengar kisahnya, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan mulai bergurau, kalau ada unta yang hilang, cukup pinjam hidung Abu Nawas. Anak-anak pun ikut bermain dengan pura-pura menjadi Abu Nawas,
menonjolkan hidung mereka sambil memanggil unta imajiner. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum sambil berkata kepada kerumunan, "Hidungku mungkin istimewa, tetapi yang paling penting adalah kita saling membantu." Legenda Hidung Abu Nawas. Sejak hari itu, hidung Abu Nawas menjadi legenda di desa. Orang-orang sering bercanda tentang keajaiban hidungnya yang mampu memikat unta. Bahkan Sultan pun mendengar cerita tersebut dan mengundang Abu Nawas ke istana. Saat Sultan bertanya tentang hidungnya, Abu Nawas menjawab dengan cerdas, "Tuanku, hidung ini bukan hanya untuk menarik unta, tetapi juga untuk menghirup kebenaran." Sultan tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban itu dan berkata, "Kau memang tak pernah kehabisan akal, Abu Nawas. Hidungmu adalah simbol kecerdikan yang luar biasa." Dan begitulah, kecerdikan Abu Nawas kembali membuat semua orang tertawa sekaligus kagum. Dengan hidungnya, ia tidak hanya membantu seseorang menemukan untanya, tetapi juga menciptakan sebuah kisah yang akan dikenang selamanya. Kisah kekonyolan dari Abu Nawas tentang kursi pengakuan. Suatu pagi di Istana Baghdad, Sultan duduk di singgasananya dengan ekspresi serius. Baru-baru ini, ia merasa lelah dan frustrasi mendengar laporan dari pejabat-pejabatnya tentang banyaknya kebohongan yang terjadi di kerajaannya. Pedagang yang mencurangi timbangan, rakyat yang memberikan kesaksian palsu di pengadilan, hingga pejabat yang mencoba memanipulasi informasi. Semuanya membuat Sultan merasa kejujuran menjadi sesuatu yang langka. "Aku harus melakukan sesuatu," pikir Sultan. "Rakyat perlu belajar untuk berbicara jujur. Tapi bagaimana caranya?" Penasihat Sultan, seorang pria tua yang bijaksana, mendekat dan berkata, "Paduka, mungkin kita bisa menciptakan sesuatu yang akan membuat rakyat jujur secara otomatis. Jika mereka takut berbohong, maka mereka akan belajar untuk berkata benar." "Bagaimana caranya?" tanya Sultan, tertarik dengan ide tersebut. "Sebuah kursi ajaib, Paduka. Kursi ini bisa mendeteksi kebohongan. Barang siapa duduk di atasnya dan berbohong, kursinya akan berbunyi keras dan berkata, 'Bohong.'" Sultan tersenyum lebar. "Itu ide yang luar biasa. Segera buat kursi itu." Penciptaan kursi pengakuan. Dengan perintah Sultan, para ahli dan tukang terbaik di kerajaan bekerja keras menciptakan kursi ajaib tersebut. Mereka menggunakan kayu terbaik dan melibatkan seorang ahli sihir untuk memberikan sentuhan magis pada kursi. Setelah berminggu-minggu bekerja, akhirnya kursi itu selesai dibuat. Sultan menamakannya kursi pengakuan. Hari peluncuran kursi itu diumumkan ke seluruh penjuru negeri. Rakyat berbondong-bondong datang ke istana untuk menyaksikan keajaiban kursi pengakuan. Lapangan utama istana penuh sesak dengan orang-orang yang penasaran. Di tengah lapangan, Sultan berdiri dengan penuh wibawa di samping kursi ajaib tersebut. Ia berkata dengan suara lantang, "Rakyatku, hari ini aku mempersembahkan kursi pengakuan. Barang siapa yang duduk di atas kursi ini dan berkata jujur, ia akan diam. Namun, jika ia berbohong, kursi ini akan berbunyi keras dan berkata, 'Bohong.' Dengan kursi ini, aku ingin kita semua belajar untuk berkata jujur." Abu Nawas dipanggil. Namun sebelum mengizinkan rakyat mencobanya, Sultan ingin memastikan bahwa kursi itu benar-benar bekerja. Ia memanggil seorang yang dikenal sebagai orang paling cerdik di kerajaan, Abu Nawas. "Panggil Abu Nawas," perintah Sultan kepada pengawalnya. Abu Nawas, yang sedang bersantai di rumahnya sambil minum teh, terkejut ketika pengawal Sultan tiba-tiba datang dan membawanya ke istana. Sesampainya di lapangan, ia melihat kerumunan besar rakyat dan kursi yang tampak tidak biasa di tengah lapangan. Sultan menyambutnya dengan senyum. "Abu Nawas, aku ingin kau menjadi orang pertama yang menguji kursi pengakuan ini. Aku tahu kau adalah orang yang cerdas dan selalu punya cara unik untuk melihat sesuatu. Duduklah dan katakan sesuatu." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Ia berjalan menuju kursi itu dengan langkah mantap, lalu duduk dengan sikap percaya diri. Seluruh rakyat terdiam, menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Pengujian kursi. Setelah duduk, Abu Nawas memandang ke arah rakyat dan Sultan, lalu berkata dengan suara lantang, "Aku adalah pria paling jelek di Baghdad." Semua orang tercengang. Mereka saling berbisik, mencoba memahami ucapan Abu Nawas. Apa maksudnya? Abu Nawas jelas bukan pria paling jelek. Apa yang sedang ia lakukan? Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kursi pengakuan tetap diam. Tidak ada bunyi yang keluar. Rakyat semakin bingung.
Bahkan Sultan menggaruk-garuk kepalanya, merasa heran. Apa ini berarti Abu Nawas berkata jujur? Abu Nawas bangkit dari kursi, membungkuk kepada Sultan dan rakyat, lalu berkata dengan senyum penuh kecerdikan, "Nah, kalau kalian tidak percaya aku adalah pria paling jelek di Baghdad, berarti kalian semua bohong." Tiba-tiba, kursi pengakuan berbunyi keras, "Bohong! Bohong!" Lapangan langsung meledak dengan tawa. Rakyat tertawa terbahak-bahak, beberapa bahkan sampai menangis karena tidak kuat menahan geli. Sultan sendiri tertawa begitu keras hingga hampir jatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, kau sungguh jenius. Hanya kau yang bisa membuat kursi ini berbicara 2 kali." Dampak kursi pengakuan. Setelah kejadian itu, Sultan menggunakan kursi pengakuan untuk mengajarkan rakyat tentang pentingnya kejujuran. Siapapun yang terlibat dalam perselisihan atau kesaksian palsu dipanggil ke istana untuk duduk di kursi pengakuan. Rakyat mulai belajar bahwa berbicara jujur lebih baik daripada mencoba berbohong. Namun, ada juga orang-orang yang mencoba menipu kursi pengakuan, seperti seorang pedagang yang berkata, "Aku tidak pernah mencurangi timbangan." Kursi langsung berbunyi keras, "Bohong." Kejadian itu membuat rakyat semakin waspada terhadap perilaku mereka. Cerita tentang kursi pengakuan dan kecerdikan Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Pesan Abu Nawas. Suatu hari, Sultan bertanya kepada Abu Nawas, "Menurutmu, apakah kursi pengakuan ini cukup untuk membuat rakyat kita jujur?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Tuanku, kursi ini memang ajaib, tetapi kejujuran sejati datang dari hati, bukan dari ketakutan akan kursi. Jika rakyat belajar untuk saling percaya dan menghargai kebenaran, maka kita tidak butuh kursi ini lagi." Sultan terdiam sejenak, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia sadar bahwa kejujuran harus ditanamkan sebagai nilai, bukan hanya dipaksakan dengan alat. Akhir yang menginspirasi. Kisah tentang kursi pengakuan dan kecerdikan Abu Nawas menjadi legenda di Baghdad. Rakyat tidak hanya belajar tertawa dari cerita itu, tetapi juga belajar untuk menghargai kebenaran. Sultan memutuskan untuk menyimpan kursi pengakuan di istana sebagai simbol kejujuran, tetapi jarang digunakan lagi, karena rakyat telah berubah menjadi lebih jujur.